adalah orang yang memahami bahwa dunia ini adalah sebagai jembatan. Jembatan menuju akhirat. Jembatan menuju akhirat. Pak, Bu, maafin. Namanya saja jembatan. Maaf ya, dunia ini Pak, dunia ini itu hanya sebagai apa ya? Lintasan atau jembatan menuju kepada kampung yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Lah yang namanya jembatan, lintasan, jembatan, ya hanya untuk diseberangi, bukan untuk sebagai tempat tinggal yang abadi. Seperti itu. Maka janganlah kita ini disibukkan dengan membangun dunia tetapi lalai membangun istana di akhirat. Ya. Kita ini disibukkan ngerenovasi rumah, ya, terus mempercantik rumah, perabotan kurang wah, dikasih lux, ekspensif. Oh ya, sudah. Dia lupa memperindah kuburannya, itu lupa. Lupa ya, seperti itu. Lupa beli kendaraan ini, nggak cukup kendaraan ini, butuh kendaraan pribadi, butuh lagi beli ini, macam-macam ya. Maka dia lupa bahwasanya kendaraan yang paling dia butuhkan adalah amal soleh. Oleh apa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, semua yang dia lakukan adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya, waktunya, capeknya, lelahnya, keringatnya keluar itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Lanjut. Maka Allah memberikan kekayaan dalam hatinya. Hatinya akan dibuat kaya oleh Allah, itu satu. Yang kedua, menyatukan urusannya yang terpisah-pisah. Maksudnya Allah akan mempermudah, memperlancar urusan dunia. Maksudnya begini Bapak Ibu, orang itu kalau semuanya itu adalah untuk akhirat, maka dunianya akan ngikut dengan sendirinya. Ikut itu. Dunianya dimudahkan, kerjaannya dilancarkan, bisnisnya. Karena apa? Karena dia selalu yang diutamakan itu akhirat. Itu akhirat. Nanti tak kasih contoh-contohnya. Orang itu yang lebih mengutamakan dunia, itu bagaimana ciri-cirinya? Nah, nanti ya, hidupnya habis untuk duniawi. Nanti tak kasih contoh-contohnya. Jadi kita nggak boleh meniru seperti itu. Yang kita bahas dulu adalah orang yang hidupnya, waktunya, hartanya, capeknya, lelahnya, letihnya, keluarnya keringat dari tubuhnya, itu semua untuk Allah, untuk akhirat. Ulang lagi Pak Didi, ulang lagi. Maka Allah akan menjadikan, ulang lagi, Allah akan menjadikan kekayaan. Ulang lagi dari situ. Maka Allah memberikan kekayaan dalam hatinya. Itu nomor satu. Yang nomor dua, menyatukan urusannya yang terpisah-pisah. maksudnya Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Nomor tiga, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. loh, jelas sekali dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Masya Allah, dimudahkan urusan dunia. Tapi sebaliknya, waman kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddira lahu. Silakan. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita atau keinginannya. Nah, siapa yang hidupnya itu dunia selalu, kerja ya dunia, semuanya, nggak ada sisi akhiratnya. Bahkan sampai-sampai ada istilah time is money, waktu itu adalah uang. Sudah, saking sibuknya kerja, sudah nggak pernah sholat berjamaah. Dalam sehari 24 jam, sholat duha 2 rakaat itu loh, nggak mampu dia lakukan. Duha 2 rakaat, nggak sampai 5 menit, itu nggak dia lakukan. Padahal 24 jam loh satu hari itu, nggak sempat sholat 2. Kenapa? Saking sibuknya. Ya, taklim sepekan sekali nggak pernah hadir. Loh, taklim ini, ya, sepekan sekali. Tapi kalau urusan dunia, urusan-urusan yang sifatnya itu adalah hura-hura, perkara dunia, oh itu sudah dijadwal sama dia. Jadwal, ya. Wong kalau masalah bahas hobi, goes sepekan sekali, goes hari Ahad. Oh ada jadwalnya itu, goes. Terus renang sepekan sekali. Nanti ada lagi, apalagi, yaitu jadwalnya ada. Jalan-jalan Sabtu malam Ahad, ada. Saya mau tanya, jadwal taklim ada enggak? Ditulis enggak? Ada. Enggak ada jadwal taklim. Ya, semuanya duniawi. Orang kalau sudah kayak begini, baca Pak Didi, kira-kira apa yang dia dapatkan? Ulang lagi. Barang siapa? Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita atau keinginannya, Maka Allah akan menjadikan
dan kefakiran di depan kedua matanya. Maka orang itu dibuat kurang terus, tamak, kurang. Fakir, hatinya fakir. Itu satu. Yang kedua, Allah mencerai-beraikan urusannya. tidak akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Ya, seperti itu. Makanya urusan ibadah nggak dimudahkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Jumatan sering terlambat, bahkan datangnya saat khutbah kedua, waktunya sholat sering kali dia tinggalkan, kadang-kadang dia tinggalkan. Ya, terus kemudian pokoknya semua kebaikan dibuat sulit. Ya, tapi kalau urusan dunia dimudahkan sama Allah, dilapangkan. Urusan akhirat dibuat sulit. Ya, karena Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Nurul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini
melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah diberikannya kita kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang kita lakukan di hari Jumat. Baik amalan yang sifatnya wajib seperti menunaikan sholat 5 waktu, dan bagi laki-laki menunaikan ibadah sholat Jumat tadi siang, maupun amalan-amalan yang sifatnya sunnah seperti membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau di hari Jumat, dan memperbanyak doa kepada Allah khususnya di hari Jumat ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam. Dan tentunya amalan-amalan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, termasuk talabul ilmi yang kita lakukan pada sore hari ini. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah, amalan ketaatan yang telah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa di hari Jumat pekan yang kedua di Majelis Ta'lim Nurul Ilmi. Pembahasan kita adalah kitab Arba'in An-Nawawi, dan kita masih berada di hadis yang ke-40. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasannya hadis Arba'in An-Nawawi adalah sebuah hadis karya imam besar Imam An-Nawawi rahimahullah, yang di dalamnya berisi 42 hadis. Sekalipun namanya Arba'in An-Nawawi, Arba'in artinya 40, ternyata di dalam kitab tersebut ada 42 hadis. Nah, baik yang berkaitan erat dengan akidah, dengan ibadah, dengan manhaj, dengan fikih dan yang lainnya. Kenapa disebut dengan hadis arba'in? Kenapa kok tidak yaitu disebutkan dalam bahasa Arab 42? Karena ternyata setelah diselidiki ada 2 hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang derajatnya lemah. Sehingga benar kalau begitu namanya adalah arba'in, ya, arba'in 40, karena 42 dikurangi 2 40, ya. Dan kita sekarang berada di hadis yang nomor 40, hadis yang berbicara tentang hiduplah seakan-akan sebagai orang asing atau musafir. Hiduplah kalian di dunia ini seakan-akan kalian seperti orang asing atau musafir. Saya bacakan yaitu hadisnya, lalu kemudian kita akan lanjutkan materi kita karena ini adalah melanjutkan dari bulan yang lalu, ya. Baik, saya akan lanjutkan, saya akan bacakan ulang hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Sahih Bukhari, nomor aslinya 6416, dan juga riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi nomornya 2333. Begitu pula riwayat Ibnu Majah dalam sunannya hadis yang ke-4114. Dan hadis ini yang kami bacakan ini juga termaktub di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6 hadis nomor 3341. Kami bacakan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala. Jadi kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku. Jadi seperti orang dirangkul begitu ya. Memegang kedua pundakku, kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Ya, kita lihat. Apa isi sabdanya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Artinya, kun fid dunya, yaitu jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Jadi Nabi ini yang bilang, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan seperti musafir atau orang asing. Kita lanjutkan. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan persiapkan dirimu termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni kubur. Maksudnya kau pasti mati. Tidak ada manusia yang kekal abadi. Tidak ada. Persiapkan dirimu bahwasanya engkau adalah termasuk orang-orang yang akan menjadi penghuni kubur. Kita semua ini camat. Apa itu camat? Calon mati. Ya, calon mayit. Lalu kemudian apa selanjutnya? Lalu kemudian yaitu wakana Ibnu Umar yaqul, dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan idza amsaita. Nah, ini beliau tambahkan, bukan dari Nabi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Wakana Ibnu Umar yaqul idza amsaita fala tantadhiris sabah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Jadi kalau kau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Maksudnya jangan suka menunda-nunda ibadah. Sekarang ya sekarang. Jangan ditunda besok, nanti saja, nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah pensiun, nanti kalau sudah hijrah, nanti kalau sudah saya mantap, saya akan yaitu beribadah. Jangan. Kalau kau sudah berada di waktu sore, ya kerjakan di sore itu. Jangan menunggu datangnya waktu pagi. Maksudnya begitu. Lalu beliau melanjutkan ini. Masih kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya sore. Wa khudh min sihhatika limaradika. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan masa hidupmu sebelum matimu. Inilah perkataannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan riwayat ini, maka ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, bagi bapak-bapak ya dan ibu-ibu yang ikut kajian pada sore hari ini secara online maupun secara offline yang hadir di masjid ini, maka kita perhatikan 5 pelajaran ini dari riwayat hadis yang mulia ini. Kita lihat nomor 1 dan nomor 2 sudah saya sampaikan bulan yang lalu. Nggak apa-apa, kita review sedikit untuk mengingat kembali. Pelajaran yang pertama adalah di dalam riwayat tadi memiliki makna yang sama dengan riwayat-riwayat yang lain. Apa contohnya riwayat-riwayat yang lain? Kalau tidak salah waktu itu saya jelaskan, yaitu riwayat-riwayat yang lain, yaitu ada kurang lebih sekitar 6 ya, 6 riwayat ya, 6 dalil yang lain semakna ya. Saya tidak perlu sebutkan ya, satu di antaranya yaitu kami sebutkan satu saja Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah di mana Nabi SAW pernah bersabda, ya, kata Nabi, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 perkara. Manfaatkan 5 sebelum ketemu yang 5. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita semua pasti mengalami masa muda.
Bahkan mungkin di antara kita sekarang sudah berada di usia tua. Atau mungkin jangan-jangan kita ini masih berada di usia muda. Manfaatkan sebelum ketemu masa tua. Ya, kenapa? Karena kalau di masa muda itu kan masih semangat-semangatnya. Darahnya masih mengalir dengan hebat, dengan penuh dengan semangat tinggi. Maksud saya. Lalu kemudian jangkauannya masih panjang. Maka manfaatkan masa muda itu. Bahkan tadi pagi dalam kajian online juga, ya, tadi pagi dengan majelis taklim yang lain, majelis taklim Hayatul Ilmi, ya, itu saya sampaikan yaitu tentang rahasia misteri umur 40. Kata para alim ulama, yaitu salah satunya yang ditulis oleh para ulama itu ada buku judulnya bagus. Judulnya Ya Ibnal Arba'in, judulnya. Yang ditulis oleh karyanya Syekh Ali bin Said bin Da'jam hafizahullah ta'ala, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Misteri Umur 40 Tahun. Ternyata umur 40 tahun itu disebutkan yaitu di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa kok Allah menyinggung umur 40 tahun? Itu cuma satu-satunya ayat itu. Hanya satu dalam Al-Quran. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Kenapa Allah menyebut umur 40 tahun? Karena ternyata kata para alim ulama, usia 40 tahun itu adalah usia tolok ukur kebaikan pada umur setelahnya. Maksudnya, jika sebelum umur 40 tahun dilalui dengan baik, dia melakukan amalan-amalan ketaatan, maka umur setelah 40 tahun dia akan lakukan dengan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Akan diberi oleh Allah kemudahan umur setelahnya, setelah 40 tahun. Tetapi kalau sebelum 40 tahun itu dia melakukan maksiat, banyak pelanggaran-pelanggaran dosa, maka umur setelah 40 tahunnya itu sulit. Bukan gak bisa, sulit untuk istiqomah berbuat baik. Memang betul Ustadz, dulu saya ini Ustadz pelaku dosa Ustadz. Alhamdulillah saya sekarang taubat, hijrah. Saya sudah ngaji, saya sudah tahu kalau itu dosa, saya tinggalkan Ustadz. Anda waktu melakukan dosa itu usia berapa? Ya waktu itu Ustadz ya usia 20-30 Ustadz. Lah sekarang usia Bapak berapa? Usianya 45 tahun Ustadz. Sama dengan saya berarti ya. Saya juga 45 ya. Lah maka saya katakan yang sabar ya, yang sabar. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan panjenengan untuk bisa sabar. Kenapa? Karena sulit. Sulit ya, meskipun berusaha untuk baik. Itu sulit, gangguannya banyak. Karena dia sudah terbiasa menghabiskan umurnya sebelum 40 tahun dengan kemaksiatan. Baik, sekalipun bisa tapi sulit, makanya butuh sabar. Nah, katanya para ulama lagi, umur 40 tahun itu adalah usia perenungan akan hal-hal yang telah ia lakukan di masa yang lampau. Lalu menyesal atas apa yang ia lakukan. Makanya orang kalau sudah umur 40 tahun, katanya para alim ulama, nah ini, ya, umur 40 tahun itu adalah yaitu usia yang sudah matang, pemahamannya sudah sempurna, usia untuk memperbarui tobat. Waktunya tobat. Sudah. Umur 40 tahun itu banyak mendekat diri kepada Allah. Lah kalau ada orang sekarang usia 60 tahun baru dia bertobat, ya memang tidak ada kata terlambat, tidak ada. Ya, mumpung ajal belum sampai di kerongkongan, ya banyak bertobat. Tetapi yang benar itu kalau sudah umur 40 tahun, sudah waktunya untuk ingat kematian. Ya, kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu, ulama-ulama terdahulu ini, mohon maaf, saya bacakan, mereka kalau sudah usianya 40 tahun, mereka melipat ranjangnya, yakni tidak tidur sepanjang malam. Kebanyakan waktu malamnya nggak dipakai banyak tidur untuk ibadah. Kalau sudah umur 40 tahun, sudah waktunya ini menata, mempersiapkan kuburannya. Sudah waktunya. Ya, seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu di sini usianya sudah berapa semua di sini? Di atas 40 atau di bawah 40 di sini? Ya. Masya Allah di bawah 20 tahun semua di sini. Alhamdulillah, tidak mau disebut tua di sini ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan. Jadi kata Nabi, saya ulang lagi, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu.
Ini yang pertama. Yang kedua, kan disuruh memanfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Yang kedua kata Nabi, wasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung dikasih sehat, pergunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, waghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum miskinmu. Ya, orang kalau kaya, dia memiliki kelebihan harta, maka dia bisa berbuat banyak, bersedekah, membantu yang lemah, dan seterusnya. Memang betul orang miskin itu juga bisa. Makanya ada orang miskin di zaman Nabi, orang-orang miskin di zaman Nabi, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, enak jadi orang kaya itu wahai Rasulullah. Padahal orang kaya itu sholat, kami juga sholat. Artinya kan sama. Orang kaya itu puasa, kami orang miskin juga puasa. Cuman bedanya wahai Rasulullah, orang kaya bisa sodakoh, orang kaya bisa zakat, orang kaya bisa haji, bisa umroh, maka kami tidak bisa melakukannya. Nah, seakan-akan mereka ini dari kelompok orang miskin ini, seakan-akan ini ya, seakan-akan mereka menganggap kalau begitu orang kaya itu pahalanya lebih banyak daripada orang miskin. Ya, kesempatan masuk surganya terbuka lebar untuk orang kaya ketimbang orang miskin. Karena dia banyak melakukan kebaikan. Apa katanya Nabi? Nabi ngedem-ngedem. Apa ngedem-ngedem itu? Menghibur. Apa kata Nabi kepada mereka? Kelompok orang-orang miskin ini. Bukankah banyak cara untuk bersodakoh? Bukankah bersodakoh itu banyak caranya? Lalu Nabi katakan, ucapan subhanallah itu sodakoh. Ucapan alhamdulillah itu sodakoh. Ucapan la ilaha illallah itu sodakoh. Ucapan Allahu Akbar itu sodakoh. Lalu kemudian Nabi mengatakan sampai pada sampai pada kemaluanmu pun juga terdapat unsur sodakoh. Lalu mereka orang-orang miskin berkata, apakah kami mendapatkan pahala kalau kami menyalurkan nafsu syahwat kami? Kami salurkan. Apakah itu juga sodakoh? Katanya Nabi, kalau kau salurkan pada tempat yang halal, maka kau dapat pahala. Maksudnya sama istrimu. Tapi kalau kau salurkan pada tempat yang haram, zina maksudnya, maka kau dosa. Makanya menjima istri itu bagian dari sodakoh. Berarti sodakoh itu tidak identik dengan uang. Bahkan dalam riwayat yang lain, sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat yang tidak butuh waktu lebih dari 5 menit. Mungkin kurang dari 5 menit. Itu termasuk sodakoh dengan 360 tulang persendian. Oh, itu ya. Jadi ya sodakoh itu tidak identik dengan uang. Ya, sodakoh itu bentuknya umum. Bahkan kita menanam tanaman, yang tanaman itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau makhluk lain, maka itu juga sodakoh. Nah itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi mumpung dikasih kelebihan harta, gunakan. Ya, manfaatkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kata Nabi berikutnya, wa faraghaka qabla syughlika. Lah ini masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Mumpung diberikan oleh Allah waktu yang banyak, kesempatan yang banyak, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Seakan-akan kata para ulama begini, kau sudah bukan muda lagi, usiamu sudah tua. Sudah, berarti sudah masa muda udah lewat kan? Terus kemudian kau juga bukan orang kaya. Kau bukan termasuk orang yang diberi kelebihan harta. Thayyib, lewat. Karena kita bukan orang kaya. Terus kemudian kau juga yaitu tidak diberikan masa sehat. Kau sering kali menikmati masa sakit. Sering sakit. Thayyib, sudah kehilangan masa sehat kita. Kesempatan sehat kita. Lalu karena sudah tua ini usianya. Terus kemudian yaitu masa lapangmu juga hilang. Kenapa? Karena mungkin yaitu kondisi kita sudah lemah. Lalu tinggal satu harapan kita ini. Apa itu? Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Mumpung dikasih hidup, maka gunakan. Loh Ustaz tidak bisa apa-apa ya Ustaz. Sakit Ustaz. Zikir. Zikir yang banyak. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Terus gunakan ya untuk berdoa, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran dan seterusnya, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat para ulama dan seterusnya. Yaitu kesempatannya, hidupmu sebelum matimu. Kalau sudah ajal,
maka sudah tidak berarti lagi. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, yaitu kesimpulan dari pelajaran yang pertama, bulan yang lalu. Sebenarnya banyak dalilnya waktu itu. Ada 6 kok waktu itu ya. Ada 6. Terus yang nomor 2 Bapak Ibu, yang nomor 2 ini yang bulan yang lalu ya. Satu hal penting yang harus selalu hadir dalam akal pikiran kita dan hati kita adalah bahwasanya seorang hamba itu sejak dilahirkan di muka bumi ini pada hakikatnya adalah perjalanan menuju akhirat. Ya, jadi ini menuju kepada kampung aslinya. Orang itu begitu lahir, lalu kemudian bayi ya, bayi kemudian tumbuh besar, yaitu balita. Balita anak-anak, anak-anak remaja. Remaja yaitu usia muda, pemuda, pemuda dewasa, dewasa tua. Loh, lanjut usia. Ujung-ujungnya orang itu akan menuju ke kampung aslinya. Mana kampung aslinya? Akhirat. Akhirat. Ya. Jadi kita ini berjalan kemanapun intinya adalah menuju kepada liang lahat. Intinya itu. Sehingga tidak ada panjang umurnya ya, serta mulia. Nggak ada. Umur ini yaitu semakin berkurang dari stok yang Allah berikan kepada kita. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu maka ini menunjukkan kita tidak bisa lari dengan kematian. Meskipun kita berlindung di sebuah tembok dinding yang tinggi, lagi kokoh, maka yang namanya malakul maut pasti menjumpai setiap kita ya. Gak bisa ditunda, gak bisa diundur ya, gak bisa dimajukan. Kalau sudah waktunya, waktunya. Baik, ini yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Nah, kita lanjutkan nih materi kita. Kan pelajarannya ada 5. Sekarang nomor 3. Dari hadis Arba'in An-Nawawi nomor 40 ini mengandung 5 pelajaran. Sekarang pelajaran ketiga. Orang yang cerdas. Nah ini, wong pinter. Orang yang cerdas itu adalah orang yang memahami bahwa dunia ini adalah sebagai jembatan. Jembatan menuju akhirat. Jembatan menuju akhirat. Pak, Bu, maafin. Namanya saja jembatan. Maaf ya, dunia ini Pak, dunia ini itu hanya sebagai apa ya, lintasan atau jembatan menuju kepada kampung yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Lah yang namanya jembatan, lintasan, jembatan, ya hanya untuk diseberangi, bukan untuk sebagai tempat tinggal yang abadi. Seperti itu. Maka janganlah kita ini disibukkan dengan membangun dunia tetapi lalai membangun istana di akhirat. Ya. Kita ini disibukkan ngerenovasi rumah, ya, terus mempercantik rumah, perabotan kurang wah, dikasih lux, ekspensif. Oh ya, sudah. Dia lupa memperindah kuburannya itu lupa. Lupa ya, seperti itu. Lupa beli kendaraan ini, nggak cukup kendaraan ini, butuh kendaraan pribadi, butuh lagi beli ini, macam-macam ya. Maka dia lupa bahwasanya kendaraan yang paling dia butuhkan adalah amal soleh. Oleh karena itu janganlah kita ini mati-matian mengejar dunia, tetapi lalai mati-matian mengejar kehidupan surga atau akhirat ya. Mana dalilnya? Ayo kita lihat ini. Ya, disebutkan yaitu kita lihat di dalam hadis. Coba minta tolong ini hadisnya. Ini kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, antum baca ya. Ustadz nanti yang Al-Qur'an ya. Yang itu aja Ustaz. Apa itu Ustaz? Oh my. Ya. Jadi disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 3000 jilid 6 3169 3169. Ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya. 3169. Ya, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Silakan dibaca artinya. Dari mana itu?
dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan, Iya. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya? Semua yang dia lakukan adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya, waktunya, capeknya, lelahnya, keringatnya keluar itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Lanjut. maka Allah memberikan kekayaan dalam hatinya, Hatinya akan dibuat kaya oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, menyatukan urusannya yang terpisah-pisah. maksudnya Allah akan mempermudah, memperlancar urusan dunia. Maksudnya begini Bapak Ibu. Orang itu kalau semuanya itu adalah untuk akhirat, maka dunianya akan ngikut dengan sendirinya. Ikut itu. Dunianya dimudahkan, kerjaannya dilancarkan, bisnisnya. Karena apa? Karena dia selalu yang diutamakan itu akhirat. Itu akhirat. Nanti tak kasih contoh-contohnya. Orang itu yang lebih mengutamakan dunia. Itu bagaimana ciri-cirinya. Nah, nanti ya, hidupnya habis untuk duniawi. Nanti tak kasih contoh-contohnya. Kita nggak boleh meniru seperti itu. Yang kita bahas dulu adalah orang yang hidupnya, waktunya, hartanya, capeknya, lelahnya, letihnya, keluarnya keringat dari tubuhnya. Itu semua untuk Allah, untuk akhirat. Ulang lagi Pak Didi, ulang lagi. Maka Allah akan menjadikan, ulang lagi, Allah akan menjadikan kekayaan. Ulang lagi dari situ. Maka Allah memberikan kekayaan dalam hatinya. Itu nomor satu. Yang nomor dua, menyatukan urusannya yang terpisah-pisah. maksudnya Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Nomor tiga, Dan dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk. loh jelas sekali dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Masya Allah. Dimudahkan urusan dunia. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddira lahu. Silakan. Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita atau keinginannya, Nah, siapa yang hidupnya itu dunia selalu kerja ya dunia, semuanya nggak ada sisi akhiratnya. Bahkan sampai-sampai ada istilah time is money. Waktu itu adalah uang. Sudah, saking sibuknya kerja, sudah nggak pernah sholat berjamaah. Dalam sehari 24 jam, sholat duha 2 rakaat itu loh. Nggak mampu dia lakukan. Duha 2 rakaat, nggak sampai 5 menit. Itu nggak dia lakukan. Padahal 24 jam loh satu hari itu. Nggak sempat sholat duha. Kenapa? Saking sibuknya. Ya, taklim sepekan sekali nggak pernah hadir. Loh, taklim ini. Ya, sepekan sekali. Tapi kalau urusan dunia, urusan-urusan yang sifatnya itu adalah hura-hura, perkara dunia, oh itu sudah dijadwal sama dia. Jadwal, ya. Wong kalau masalah bahas hobi, goes sepekan sekali, goes hari Ahad. Oh ada jadwalnya itu, goes. Terus renang sepekan sekali. Nanti ada lagi, apalagi yaitu jadwalnya ada. Jalan-jalan Sabtu malam Ahad. Ada. Saya mau tanya, jadwal taklim ada enggak? Ditulis enggak? Nggak ada. Nggak ada jadwal taklim. Ya, semuanya duniawi. Orang kalau sudah kayak begini, baca Pak Didi. Kira-kira apa yang dia dapatkan? Ulang lagi. Barang siapa? dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita atau keinginannya, Maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. maka orang itu dibuat kurang terus. Kurang terus, tamak. Kurang. Fakir, hatinya fakir. Itu satu. Yang kedua, Allah mencerai-beraikan urusannya. tidak akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Ya, seperti itu. Makanya urusan ibadah nggak dimudahkan oleh Allah. Ya, seperti itu. Jumatan sering terlambat, bahkan datangnya saat khutbah kedua. Waktunya sholat sering kali dia tinggalkan, kadang-kadang dia tinggalkan. Ya, terus kemudian apa ini? Pokoknya semua kebaikan-kebaikan dibuat sulit. Ya. Tapi kalau urusan dunia dimudahkan sama Allah, dilapangkan. Urusan akhirat dibuat sulit. Ya. Kan ada Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf loh sebelumnya. Ada loh orang itu ketika bangun tahajud, bangun sholat tahajud, nggak pakai alarm, nggak pakai dibanguni pasangan kita, nggak dibangunin suami, nggak dibangunin istri. Kita juga nggak pesan sama orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau sudah waktunya bangun sendiri, seperti ada yang bangunkan kita. Betul atau tidak? Itulah orang yang dapat hidayah. Orang itu dimudahkan sama Allah. Maka Anda wajib bersyukur. Tapi ada orang itu, jam beker sudah dipasang.
Ya, jam yang di tangannya sudah dipasang, alarmnya sudah. Tapi tetap tidak bisa bangun. Tetap tidak bisa bangun. Ya, susah mau bangun. Maka orang yang seperti ini dipersulit oleh Allah. Hati-hati, hati-hati. Ya, baik, lanjut. Terus kemudian, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan baginya. dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah Allah tuliskan takdirnya. Allah tidak akan lebihkan dari itu. Oleh karena itu maka ini menunjukkan kepada kita, ayo sudah mulai saatnya kita itu jadi orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang memikirkan kampung akhirat. Makanya Nabi ketika ditanya, ya, mohon maaf, ketika Nabi bertanya, bukan ditanya, Nabi bertanya, yaitu Nabi bertanya, Nabi ditanya, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ayul mu'minina akyas, siapakah yang tahu di antara kalian orang mukmin yang cerdas itu? Akyas itu lebih dari cerdas, brilian lah, jenius. Ya. Kalau pertanyaan itu diajukan kepada kita, siapa orang mukmin yang cerdas? Saya yakin jawaban kita adalah mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang IQ-nya di atas rata-rata. Itu kalau jawaban kita. Ternyata jawabannya Rasul tidak. Orang mukmin yang cerdas itu adalah yaitu kata Nabi SAW, aksaruhum lil mauti dzikran wa aksanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang cerdas itu cirinya dua. Yang pertama, yang paling banyak ingat mati. Oh, itu orang mukmin cerdas, suka ingat mati. Yang kedua, yang paling banyak persiapan bekalnya untuk menuju kepada kematian. Bekalnya cukup. Apa katanya bahasa pojok kampung? Sangune akeh. Nah, itu orang mukmin cerdas. Makanya ayo saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih sehat, dikasih usia muda, ya, dikasih hidup oleh Allah, maka perbanyak beramal soleh. Sekarang saya tunjukkan contoh-contoh Bapak Ibu. Contoh-contoh ini, contoh-contoh orang-orang yang suka menyia-nyiakan waktunya untuk dunia. Ya, untuk dunia. Waktunya itu untuk dunia, bukan untuk akhirat. Tak kasih contohnya. Siapa mereka? Satu, orang yang disibukkan dengan membaca koran, bukan Al-Quran. Koran itu berapa halaman? Saya tanya, koran. Berapa halaman koran? Jawab pos itu berapa? 30 lebih kan? Oh iya, 30 lebih Jawab pos itu. Jawab pos itu 30 halaman lebih. Ya, koran mulai subuh sudah dinanti itu, loper koran itu. Betul atau tidak? Sudah nunggu dia loper koran itu, tunggu. Koran 30 halaman lebih itu dibaca padahal tulisannya kecil-kecil. Habis halaman olahraganya sekalian. Habis. Tapi baca Quran 1 lembar. Ngantuk. Sanggup dia baca 30 lembar Quran. Ayo, 30 lembar itu berapa juz itu sudah? Ayo. Wong 1 lembar aja udah ngantuk. Lihat, ini loh cirinya orang yang lebih mengutamakan dunia. Koran dibaca tidak dapat pahala. Quran 1 huruf 10 pahala. Alif lam mim. Alif 1 huruf 10 pahala. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim 30 pahala. Baca koran nggak dapat pahala. Tapi anehnya sudah tulisannya kecil, jumlahnya banyak, habis. Oh, ya ini orang yang lebih mementingkan dunia. Ya, apa manfaatnya baca koran? Nggak ada. Lebih baik baca Quran, manfaatnya. Toh juga di situ banyak berita-berita, yaitu yang Allah sampaikan, berita-berita di masa lampau nabi-nabi sebelumnya, dan berita-berita nanti di akhir zaman. Orang baca koran memang betul banyak berita, tapi maaf. Gak ada yang akurat kadang-kadang. Isinya kadang-kadang syubhat. Isinya kadang-kadang fitnah. Isinya juga Loh, untuk nambah wawasan. Nambah wawasan itu Al-Quran. Itu nambah wawasan. Ya. Baik, ini satu. Ada lagi. Yaitu contoh yang kedua. Orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk dunia. Yang kedua. Mengikuti berita yang ada di internet. TV, radio dan lain-lain. Waduh, apalagi berita politik. Wah, sudah. Ya, viral, terutama yang viral-viralnya. Oh, itu sudah. Itu yang pertama itu. Ya, untuk apa? Untuk apa?
Toh juga isinya menggunjing. Isinya menggunjing ulil amri. Apa boleh kita membicarakan aibnya ulil amri? Nggak boleh. Katanya ahlus sunnah. Ahlus sunnah harus mendoakan ulil amri. Sekalipun dia zalim. Iya. Toh juga dia ulil amri kita muslim. Apa boleh menggunjing seorang muslim? Nggak boleh. Buat apa ngikuti berita politik? Nggak ada manfaat. Ikuti isinya Quran itu. Ya, itu jauh lebih bermanfaat. Hadis Nabi dipelajari. Itu jauh lebih manfaat. Ya. Daripada nonton TV ya atau dan seterusnya, radio, internet ya. Nomor 3, contoh yang lain ini ya. Contoh-contoh orang yang lebih mengutamakan dunia. Ngobrol lewat telepon atau HP dengan alasan sedang bebas biaya telepon. Oh ini terus ini ya, terus ini kalau sudah pegang HP itu, saya mau tanya, mana yang lebih? Saya mau tanya. Jujur ya, jujur. Ibu-ibu yang di belakang juga harus jujur. Termasuk yang lagi dengarkan saya secara online ini, lagi harus jujur. Saya mau tanya, mana yang kita bingung, yang bikin kita bingung, HP ketinggalan atau Quran ketinggalan? Bingung setengah mati. Lu HP kari. Mana yang bikin kita bingung? Ayo. Quran atau HP ketinggalan. Wong kita bangun tidur, yang kita cari apa? HP. Sampai kayak gitu. Ya, ini menunjukkan kepada kita, inilah orang-orang yang orientasinya yaitu adalah dunia. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ini yang nomor 3. Nomor 4, banyak menggunakan media sosial, terutama main game. Loh ini. Ya, media sosial. Terus, apalagi kalau sudah tangan geser, wah terusin. Apalagi banyak, dia itu di dalamnya ada IG, ada Facebook, ada apa lagi? Telegram, ada WA. Oh, di WA itu grupnya aja banyak. Grup reuni SD. Oh, ada grup reuni SMP, ada grup reuni SMA, ada grup teman-teman kuliah, ada grup arisan PKK. Loh, ada grup warga RT. Oh, ada grup takmir. Oh, apalagi? Itu semuanya pada ngasih info. Terus ini tangannya nggak berhenti. Makanya saya kalau ditanya, itu selalu, ya kalau ditanya, jawabnya lambat. Mesti dapat 3 hari, 4 hari, baru saya jawab. Ya, kadang-kadang yang tanya nggak sabar. Ustadz, hukumnya ini apa Ustadz ya? Sebab ini saya alami Ustadz. Mohon Ustadz, yaitu nasihatnya. Udah saya baca, udah. Nggak saya jawab langsung. Kenapa? Habis waktu saya untuk menjawab ini. Karena apa? Karena saya harus buat materi, saya harus membaca kitab. Ya, lah terus kalau ceramah terus kapan belajarnya? Makanya saya butuh belajar seperti itu. Lah kalau jawab seperti ini, ya nggak ada waktu. Nanti besok dibalas dia, balas sih. Ustadz, kok belum dijawab ya? Saya biarkan aja, saya biarkan. Jangan, ya biarkan. Besoknya lagi, nggak saya jawab lagi. Itu ke lebih singkat lagi. Tat, gitu aja. Tat tanda tanya. Tat. Ya. Tat, tanda tanya. Ustadz itu disingkat tat. Jadi dianggap ketat saya ini. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Itu. Nggak ada waktu. Nanti baru 2 minggu itu baru. Apa jawabannya ketika saya jawab? Sepekan kemudian atau 2 pekan kemudian. Ya mari hajate tat. Itu jawabannya. Mari hajatnya. Ya Allah. Iya, saya tidak ada waktu. Iya. Lah kalau saya bayangkan. Bisa bayangkan. Jadwal saya pagi, siang. Terus kapan saya belajarnya? Saya butuh belajar. Saya butuh juga mendengarkan nasihat ustadz-ustadz yang lain. Saya juga butuh untuk seperti itu. Sehingga untuk jam-jam seperti ini, ya makanya kita jangan disibukkan dengan HP. Belajar. Ya, kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Bapak ibu. Terus yang kelima, menyibukkan diri dengan hobi. Menyibukkan diri dengan hobi. Nah, contohnya apa? Hobi setiap pekan dibelain, diperjuangkan. Kalau hobi itu. Oh, diperjuangkan. Namun untuk menuntut ilmu syar'i tidak diperhatikan setiap pekannya. Sibuk berburu, ya, sibuk dengan hobi futsal, ya, naik gunung, ya, mancing. Ada nggak hobi mancing di sini? Wah, dijadwal itu sepekan sekali mancing, goes, itu. Ah, itu. Nggak ada di sini orangnya ya. Oh, ada. Oh, ada. Oh, di online. Oh, ada di antum menghibah berarti. Iya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, terus ini nggak boleh ya, diperhatikan setiap pekannya. Ya, misalnya lagi yaitu diantaranya lagi contoh yang nomor 6, banyak melakukan jalan-jalan, rekreasi. Ini termasuk ini. Bahkan dijadwal sebulan sekali kita rekreasi kemana gitu ya. Asik ke taman safari,
asik ke Taman Mini Indonesia Indah. Ya, terakhir asik ke Taman Bungkul. Oh, itu. Terakhir. Habis Taman Safari, Taman Mini, ya, terus Taman Bungkul. Dia tidak pernah peduli dengan Taman Surga. Mana Taman Surga? Ya ini di Masjid Pondok Mutiara. Ini Taman Surga. Menuntut ilmu itu Taman Surga. Nggak pernah diagendakan. Nah itu. Mestinya diagendakan. Hari ini taklim dengan ini, ustadz ini. Hari ini, kemarin taklim dengan ustadz ini. Besok nanti pekan depan dengan ustadz ini. Itu berburu taklim. Mestinya begitu. Bukan berburu tempat rekreasi. Ya. Itu. Ada lagi yang berikutnya. Poin yang ke-7. Menyibukkan diri dengan mendengarkan nasyid. Lagu, musik. Itu kalau sedang dengarkan lagu, nasyid, musik. Ya, apalagi tembang kenangan. Waduh. Ya. Itu sampai hafal lagu ini tahun berapa, yang nyanyi beranu orangnya sudah meninggal. Oh, hafal. Oh ini nggak boleh. Ini namanya orang yang lebih mementingkan dunia. Tidak ada manfaatnya. Nggak ada. Terus yang ke-8, membaca buku-buku yang tidak ada manfaat. Novel, komik, nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Waktu kita ini sempit, Bapak Ibu sekalian. Sedikit waktu kita ini. Ya, masih banyak agama yang belum kita pelajari. Masih banyak. Terus yang ke-9, banyak tidur. Ya Allah, sampai Jumatan ini tidur. Bayangkan, Jumatan ini tidur. Taklim tidur. Taklim itu loh tidur. Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Banyak tidur. Yang ke-10, banyak melakukan angan-angan kosong. Ngelamun. Ya. Ngelamun, diam, ngelamun. Ya. Seperti itu, membayangkan apa-apa. Enak jadi wong sugih. Ya Allah, ya habis waktunya. Ya, terus yang ke-11, banyak keluar rumah dengan tujuan yang tidak manfaat. Ibu-ibu ini terutama, mohon maaf, keluar rumah tujuan tidak manfaat. Contohnya, reuni, ulang tahun, terus arisan. Ngapain? Nggak ada manfaatnya. Memang tidak boleh Ustaz ikut arisan, boleh. Arisan online ada nggak? Ya, nggak ada ya, nggak tahu itu ya. Ngapain ikut reuni, campur baur laki perempuan, bukan mahram. Haram, nggak boleh. Terus kemudian ulang tahun apa, nggak ada manfaatnya. Seperti ini. Ada lagi yang begadang, apalagi yang pecinta nonton bola ini. Oh, kalau sudah liga-liga apa ini Eropa, ya, liga-liga klub-klub tertentu yang kegemarannya, lah orang kafir kok digandrungi. Orang kafir, ya, seperti itu. Gandrung sama si A, gandrung sama si B, sampai beli kaos olahraganya, di belakangnya ada namanya. Gandrung itu kepada orang Islam, bukan dengan orang kafir. Nggak boleh, apalagi sampai membeli baju kesebelasan klub kesayangannya, apalagi di bajunya itu ada simbol-simbol mereka seperti salib dan seterusnya. Maka ini nggak boleh. Ini namanya toleransi dengan mereka, ya. Maka hati-hati, dan masih banyak lagi yang lain, ya. Wah, di warkop dan seterusnya. Padahal umurnya sempit, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau kita berhitung ini, ayo, kalau kita mau hitung-hitungan ini ya, kalau kita mau berhitung, kalau Bapak Ibu mau berhitung, ayo mari kita hitung. Kita ini Bapak Ibu, kita ini sehari kerja untuk laki-laki ya, sehari kerja 8 jam. Betul ya? Sehari kerja 8 jam. Itu kalau kali setahun 365 hari. 365 hari. Ya. Jadi sebelum saya hitung, saya tunjukkan dulu hadis Nabi dulu, riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi begini, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sangatlah sedikit. Berarti rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW ini 60 sampai 70. Nabi wafat 63. Abu Bakar wafat 63. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat 63. Bahkan istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang pertama yang meninggal duluan, itu usia wafat 65. Mohon maaf, 63. Aisyah yang 65 kalau tidak salah. Aisyah radhiyallahu anhuma 65. Terus kemudian istri Nabi yang lain, Zainab binti Jakshi radhiyallahu anha, meninggal usia 54. Ya, 54. Jadi yang paling tua Ummu Salamah, usia 80 tahun meninggalnya. Nah, jadi rata-rata umur umat Muhammad itu 60 sampai 70. Anggap aja kita yang ada di masjid ini, kita pukul rata. Allah berikan kita umur 60 tahun. Misal ini, misal. Allah berikan kita umur 60 tahun. Ayo kita berhitung. 1, kita kerja. Kerja sehari 8 jam.
8 dikali 365 hari. 1 tahun itu. Ketemu angka kalau nggak salah 2.920 jam. Kalikan 60 umurnya umat Muhammad tadi. Yang saya sebutkan tadi. 175.200 jam. Itu jam ya. Selama 60 tahun kita ini kerja 175.200 jam. Supaya jadi tahun dibagi hari dulu. Dibagi 24 supaya jadi hari dulu. Ketemu berapa? 7.300 dibagi 365 supaya ketemu tahun. 20 tahun. Untuk kerja tok 20 tahun. Selama 60 tahun kita kerja 20 tahun. Sisa umur kita tinggal 40 tahun. Bayangkan 40. Terus kemudian kita tidur. Sehari tidur berapa jam? Normal 8 jam. Itu belum tidur waktu taklim loh. Belum itu. Belum kehitung itu. Tidur Jumatan belum kehitung. Ini masih malam itu. Tidur malam. 8 dikali sama. Dikali 365. Dikali 60. Ketemunya sama. Untuk tidur tok juga 20 tahun. Tidur tok ini 20 tahun. Berarti sisa umur 40 dikurangi 20. Sisa 20 tahun. Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian makan sehari 3 kali. Plus istirahatnya. Tidur siang setengah jam atau paling tidak 15 menit. Makan itu juga butuh waktu. Sebab ada orang itu makan. Itu ya lama waktunya. Ini ya. Termasuk juga ke toilet. Anggap 2 jam. Sebab ada orang itu setengah jam masuk toilet. Nggak keluar-keluar itu ya ada. Lama di toilet banyak. Sambil ngerokok kadang-kadang ke toilet. Sambil baca koran. Sambil main HP-an. Ya. Itu anggap 2 jam untuk makan ke toilet. Udah. 2 dikali 365. Ketemu berapa itu? 730 jam. Dikali 60. Itu ketemu berapa? Anda bagi 24. Anda bagi 365. Itu ketemu angka 5 tahun. Untuk makan sama toilet. 5 tahun loh ini. Ya. Belum lagi kemudian naik kendaraan. Kena macet. Anggap dalam sehari kena macet 1 jam. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi kalau sudah kena macet, yaitu di daerah-daerah tertentu bisa berjam-jam, ya bisa berjam-jam, ya. Sebagaimana waktu itu beberapa waktu yang lalu, ya ada macet di tol, yaitu dari Sidoarjo ke Waru karena adanya pohon tumbang dan juga totolan. Waktu itu ada orang yang 3 jam, belum lagi kena macet misalnya daerah Lamongan, waduh, ya perbaikan jalan itu bisa berjam-jam. Ini anggap 1 jam macetnya. Maka ketemu angka yaitu 2,5 tahun, selama 60 tahun itu kena macet tok di jalan, 2,5 tahun. Ya, belum Jakarta ini, hidup di Jakarta. Belum. Kena banjir. Wah, belum kehitung ini. Terus kemudian mandi, dandan, sama berpakaian. Apalagi ibu-ibu, kalau sudah dandan, waduh. Apalagi yang pakai jilbabnya pakai diputer-puter itu. Terus diputer, gak kelar-kelar. Wong semut ditaruh, sulit. Bingung dia jalannya semut itu. Saking banyak puterannya itu. Terus gini. Ya kan ada ibu-ibu yang pakai jilbab model gitu kan. Terus diputar lagi. Ya. Sampai semut ditaruh di situ. Bingung dia. Dia berdoa. Ya Allah tunjukkan jalan yang benar ya Allah. Semut aja bingung. Semut ini bingung. Bapak Ibu sekalian. Ya coba. Itu. Belum bedaannya. Belum pakai ininya. Pakai ini. Oh apalagi. Maaf. Apalagi yang profesinya artis. Menata rambutnya. Itu seharian loh itu. Terus kapan sholatnya? Kapan ibadahnya? Seharian bayangkan. Kapan taklimnya? Mereka yang profesinya artis. Ayo. Dan seterusnya. Terus kemudian apa lagi? Anggap itu 1 jam. Sama 2,5 tahun. Dalam selama 60 tahun. Untuk dandan. Belum telepon. Medsos. Saya mau tanya. Mana yang lebih lama? Anda di depan HP. Ataukah di depan media sosial? Masalahnya Qurannya itu di HP itu Ustaz. Oh ya. Ya. Ini hasilnya itu bermedia sosial WA atau Facebook atau apa. Lebih banyak itu daripada baca Quran. Anggap medsos 1 jam. Berarti 60 tahun, 2,5 tahun lagi. Sama, anggap setahun semua. Belum kemudian menerima tamu, ngobrol. Waduh, kalau ngobrol ini. Anggap ngobrolnya setengah jam. Berarti selama 60 tahun, 1,2 tahun. 1,2 anggap. Baca Quran. Berapa lama baca Quran? Ayo, sekarang baca Quran. Halo, baca Quran. Sehari berapa? Butuh waktu berapa? Ayo, setengah jam? Waduh, Ustaz itu kayaknya kebanyakan Ustaz setengah jam itu. Ya Allah, setengah jam kebanyakan berarti 60 tahun kita baca Quran cuma 1,2 tahun.
Itu kalau di total jumlahnya tadi 20 ditambah 20 ditambah 5 tambah 5 tambah 2,5 tahun tadi ada 3 tambah 1,2-nya ada 2 total pas 60 tahun. Pas. Lalu kemudian kapan baca kitabnya? Kapan mana taklimnya? Disebut tadi taklim? Ada. Berarti kalau begitu waktu kita banyak yang terbuang percuma untuk sesuatu yang sia-sia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mana taklim tadi disebut? Nggak ada. Ya, itu kalau matinya 60. Lah kalau matinya 50 tahun. Ayo. Ini kalau meninggalnya dianggap 60. Lah kalau meninggalnya 50. Lah kalau meninggalnya itu kurang sepekan lagi. Sedangkan banyak kita para ulama yang belum kita baca. Belum kita telaah, kita pelajari. Masih banyak dalam agama Islam ini yang belum kita ketahui. Betapa ruginya kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya disebutkan yaitu di dalam sebuah hadis, tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Masya Allah merinding saya kalau baca hadis ini, jilid 6. Pak Didi, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3597. 3597, Sahih Targhib wa Tarhib 3597. Dari Muhammad bin Umairah. Muhammad bin Umairah, salah seorang sahabat Nabi itu. Dia memarfukkan kepada Nabi hadis itu. 3597. Riwayatnya Ahmad. Ya, silakan dibaca yang keras. Dari Muhammad bin Umairah. Dari Muhammad bin Umairah radhiyallahu anhu. Sudah dinyalakan? Enggak nyala. Nah, ya. Silakan. Sambil dipegang aja itu. Nah ya, didekatkan. Ya, silakan. Dari Muhammad bin Umairah radhiyallahu anhu. Iya. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Aku kira ia telah memarfukkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau bersabda, Ya. seandainya seorang laki-laki bersujud semenjak hari kelahirannya, Ya. hingga kambing yang tidak bertanduk membalas kepada kambing yang bertanduk, dan hingga semut hitam kecil membalas kepada semut 35 berapa itu? Nomor 3? 3597. Seandainya seorang laki-laki bersujud semenjak hari kelahirannya. Nah, seandainya seorang bersujud, mulai lahir sujud sampai kematiannya. Sampai mati dia itu tetap sujud kepada Allah. Lanjut. Pada saat tua renta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niscaya amal itu menghinakannya pada hari tersebut. Terus. Dan sungguh ia berharap dikembalikan ke dunia agar dapat menambah pahala dan balasan kebaikan. Nabi mengatakan andai kata orang itu lahir bayi sampai masa tuanya taat, nggak pernah dosa, semuanya amal soleh, nggak pernah dosa, sujud tok kepada Allah, mulai lahir sampai tua, itu ketika meninggal niscaya dia kepingin dibangkitkan lagi ke dunia untuk melakukan ketaatan karena dia merasa masih kurang yang sebelumnya itu, masih kurang itu. Ini mulai lahir loh, taat loh, nggak pernah dosa loh, sampai masa tuanya itu kalau meninggal kata Rasulullah dia kepingin dibangkitkan lagi ke dunia ini untuk melakukan amal soleh karena masih kurang yang kemarin itu. Lah ini tidak. Oleh karena itu banyak kita ini belum melakukan amal soleh. Waktu kita banyak terbuang untuk dunia. Ayo, sudah waktunya kita, apalagi umur sudah di atas 40 tahun. Nunggu apa lagi? Ya, sudah waktunya membenahi diri untuk menatap masa depan kita. Apa masa depan kita? Bukan dunia, akhirat. Akhirat itu adalah masa depan kita. Ya, itulah, yaitu akhirat itu adalah tempat kita yang sebenarnya. Dunia ini tempatnya orang kafir, penjaranya orang mukmin dunia ini. Kita lanjutkan sekarang, yaitu pelajaran yang nomor 4 sekarang. Pelajaran yang nomor 4 Bapak Ibu sekalian. Ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, ini pelajaran nomor 4, kan ada 5 ya. Ada 5 pelajaran ini ya. Sekarang pelajaran keempat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wafat tahun 101 Hijriah. Apa kata beliau? Inna likulli safarin zadan la mahalata fatazawwadu minad dunya lil akhirah. Apa katanya beliau rahimahullah? Setiap perjalanan pasti butuh bekal.
Nabi tadi kan bilang, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat hadisnya tadi. Kata Nabi, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang asing atau seorang musafir. Namanya orang musafir pasti butuh bekal. Makanya katanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, setiap perjalanan itu butuh bekal. Maka berbekallah untuk perjalanan kalian di dunia menuju akhirat. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, Ustadz kenapa kok kita ini harus punya bekal? Maaf, saya harus sampaikan. Ada orang yang meninggal 100 tahun yang lalu. Ada orang yang meninggal 100 tahun yang lalu sampai hari ini. Sampai hari ini 10 Desember 2021 Masehi. Pukul 16.46 belum kiamat. Selama itu pula menegam dalam kubur menanti hari kiamat. Ada orang yang meninggal jutaan tahun yang lalu. Mulai Nabi Adam. Jutaan tahun yang lalu. Sampai sekarang. Hari Jumat. Belum terjadi kiamat. Berarti selama itu pula nunggu di kuburan Ustaz. Di alam barzah. Iya. Lah itu kalau bekalnya itu sedikit. Maka akan tersiksa. Sebagaimana Bapak Ibu kalau melakukan perjalanan. Maaf. Bapak Ibu melakukan perjalanan ke luar negeri. Jangan jawab misalnya nih umroh ke Mekah. Bekalnya sedikit. Saya yakin karena bekalnya sedikit di tengah perjalanan tersiksa. Kehabisan bekal. Jelasnya. Orang itu kalau tahu akhirat ini butuh perjalanan panjang. Padahal di akhirat itu maaf. Alam yang pertama dilalui manusia kan alam barzah. Alam penantian. Alam transit. Alam tempat kumpulnya ruh. Menunggu kiamat. Menunggu hari berbangkit. Ini baru alam pertama. Setelah alam barzah masuk ke alam berikutnya. Yaitu alam yaumul hisab. Hari penghisapan amal. Lama atau sebentar? Lama. Bahkan ada orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Itu belum nanti alam tentang yaumul mizan. Hari penimbangan amal. Belum ini. Ini belum alam yaitu masuk ke hari melewati sirot. Sirot jembatan yang lebih halus daripada rambut. Lebih tajam daripada mata pedang. Itu belum itu. Ini belum tentang masuk ke daerah mana ini. Telaga Al-Kausar. Belum. Makanya banyak alam-alam yang kita lewati. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau kalau lihat kuburan. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kalau lihat kuburan nangis. Sampai jenggotnya basah. Itu riwayat Tirmidzi itu. Katanya para sahabat yang lain. Wahai Utsman. Ketika Nabi masih hidup. Nabi menjelaskan tentang azab neraka. Itu kenapa engkau tidak menangis? Kenapa engkau kalau lihat kuburan mesti nangis sampai jenggotmu basah? Kenapa? Kata beliau radhiyallahu an, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena kuburan ini aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kuburan ini adalah alam pertama yang dilalui oleh seseorang. Kalau di alam pertamanya itu, di malam pertama, dia masuk di alam pertama ini, malam pertama saat dia dikuburkan. Jadi dimasukkan liang lahat, dimiringkan kiblat, ditutup papan, diuruk tanah. Lalu dia bisa lolos menjawab 4 pertanyaan ini yang diajukan oleh malaikat mungkar nakir, marrobuka, madinuka, ya, waman nabiyuka. Lalu kemudian yang keempat, wama ilmuka. Jadi bukan 3 pertanyaannya, 4. Siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan kalau bisa jawab, maka pertanyaan keempat, apa ilmumu? Sehingga engkau bisa menjawab. Maka si mayit muslim akan menjawab, qara'tu kitaballah. Saya membaca Al-Quranul Karim. Maka kalau dia bisa menjawab itu, maka dia akan melalui alam-alam akhirat berikutnya. Lihat katanya Utsman. Alam-alam akhirat berikutnya akan jauh lebih menyenangkan. Akan jauh lebih enak. Lolosnya. Jadi barometernya ini. Dikubur ini barometernya. Nah, tetapi kalau dia tidak lolos menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka alam-alam akhirat berikutnya akan jauh lebih menyedihkan. Akan jauh lebih mengerikan. Makanya katanya Utsman bin Affan, aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan kecuali kuburan. Karena disitulah barometernya di situ, tolok ukurnya. Enak tidaknya nanti di akhirat ya kuburan itu. Nah, oleh karena itu kita ini akan melalui perjalanan panjang, Bapak Ibu. Dunia ini sebentar. Ya, maka berbekallah Bapak Ibu. Apa sebaik-baik bekal? Takwa, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nomor 5 terakhir. Sebagai penutup nomor 5. Ya. Nomor 5 yaitu disebutkan
Sebelum masuk nomor 5, tolong Ustadz dibacakan dalil untuk yang nomor 4 dulu Ustadz. Kita kasih dalil surat nomor 16 Ustadz ayat 97. Mic-nya ada ya itu ya? Iya. Surat nomor 16 An-Nahl Ustadz ayat 97. Iya, ayat 97. Surat nomor 16 ayat 97. Nah, silakan Ustaz. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Silakan Ustaz. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun wanita, amal soleh, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka berbekalah dengan amal soleh. Sekarang yang kelima. Ibu-ibu, bapak-bapak, Majelis Taklim Nurul Ilmi, rahimani wa rahimakumullah. Saya akhiri nomor 5 ini sebuah renungan. Sebuah renungan. Apa itu? Saya akan tunjukkan dalil-dalil penyesalan orang-orang yang ketika sakaratul maut, dan penyesalan orang-orang yang ketika berada dalam neraka. Saya akan tunjukkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya. Semuanya ada di Quran ini. Semuanya ada di Quran. Saya tunjukkan ya, saya bagi 2 supaya enak belajarnya. Saya bagi 2. Penyesalan saat sakaratul maut, dan yang kedua penyesalan saat di neraka. Ketika sakaratul maut nazak, ruhnya itu dicabut, itu menyesal dia. Ya Allah, jangan matikan aku sekarang ya Allah. Tahan, jangan matikan aku sekarang. Dia minta dihidupkan, walaupun hanya sebentar. Lalu dia berjanji akan melakukan apa, macam-macam. Itu saat sakaratul maut. Ini ada menyesal ketika di neraka. Neraka sudah di depan dia, azab sudah di depan dia, baru dia berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia ya Allah, kembalikan. Aku berjanji akan melakukan ini, janji." Nah, makanya saya bagi 2 dalilnya. Yang pertama, penyesalan saat sakaratul maut, yang kedua penyesalan saat di neraka. Saya tunjukkan yang pertama dulu, penyesalan orang-orang saat sakaratul maut. Silakan dibuka, dalilnya ada 3. Dalilnya ada 3 saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut ada 3. 1, surat Ibrahim ayat 44. Ayo Ustaz, surat nomor 14 Ustaz. Surat nomor 14 Ibrahim ayatnya 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa andirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Silakan Ustaz. Surat nomor 14 ayat 44. Ya, baca. Silakan. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Sampai situ Ustaz. Baca terjemahannya. Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang pada mereka. Lanjut. Maka orang yang zalim berkata, apa kata mereka saat sakaratul maut? Silakan. Ya Tuhan kami, ya, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Nah, tangguhkan kami, kembalikan kami ke dunia walaupun waktu yang sedikit, sebentar. Lanjut, janjinya apa Ustaz? Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Loh, kami akan mengikuti seruanmu ya Allah. Kami akan mentaatimu ya Allah. Dan mengikuti seruan para Rasul. Telat, terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Kemana saja mereka selama masih hidup. Ingat, lihat apa yang mereka inginkan. Ingin taat dan ingin mengikuti sunnah Rasul. Karena ke waktu di dunia mereka nggak taat dan mereka suka mengolok-olok sunnah Rasul. Giliran sakaratul maut nazak baru sadar.
Ya Allah, tangguhkan kematian kami, kembalikan kami ke dunia, beri kesempatan kami walaupun cuma sebentar, kami akan mematuhi engkau dan seruan para rasulmu. Terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Satu, penyesalan saat sakaratul maut. Ayo mumpung sekarang masih hidup, lakukan perintah Allah, penuhi perintah Allah dan sunnah Rasul lakukan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, penyesalan saat sakaratul maut. Surat nomor 23 Ustaz, Al-Mu'minun. Surat nomor 23 Al-Mu'minun. Ayatnya 99 dan 100. Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Silakan Ustaz. 99 dan 100. Yuk. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Terjemahnya Ustaz. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, Apa "Ya saat Tuhanku, sakaratul maut? Ya Tuhanku. ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia Terus, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan." agar aku dapat beramal soleh dari apa yang sudah aku tinggalkan. Apa jawabannya Allah Ustaz? Sekali-sekali tidak. Ya. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Terus, Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. di depan mereka ada barzah. Barzah itu dinding pemisah. Makanya Bapak Ibu, dalil ini yang baru saja kita dengarkan, ini juga menjadi dalil bantahan bagi mereka yang masih meyakini bahwasanya roh itu bisa kembali ke alam dunia. Jadi berdasarkan ayat ini, roh nggak mungkin kembali. Makanya Islam tidak pernah mengenal roh pamitan. Itu nggak ada. Roh gentayangan, arwah gentayangan, itu nggak ada. Karena roh itu ada di alam roh. Nggak mungkin pulang ke rumah pamitan. Apalagi keluarganya membuat makanan kesukaannya mayit. Katanya orang kalau meninggal itu 40 hari setelah meninggal, roh itu pulang ke rumah. Nggak ada. Ini bantahannya. Mereka sudah dibuatkan dinding oleh Allah. Nggak mungkin balik. Ini ya, baik. Apa kata mereka? Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Tujuannya apa? Ingin beramal soleh. Terlambat. Baik, sekarang kita lihat terakhir. Menyesal saat sakaratul maut. Yang ketiga, yaitu buka surat 63 Ustaz. Al-Munafikun. Al-Munafikun, surat 63. Ayatnya ayat 10. 63 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Ya, silakan ayat 10 Ustaz. Dibaca ayatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Silakan Ustaz. Dan infakkanlah sebagai dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi." Minta ditunda kematiannya. Kenapa Ustaz? Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Giliran sudah mau mati, dia ingin bersedekah. Giliran dia waktu masih hidup, dia tidak mau bersedekah. Makanya, ayo, ini kesempatan. Sebab ada orang itu yang suka menunda-nunda sedekah. Nah itu ya, saya sekarang juga sampaikan juga ini, mumpung bahasanya ini. Insya Allah teman-teman kita yang ada di Nurus Sunnah, ya, itu akan berangkat ke Lumajang, yaitu untuk menyalurkan sedekah dari para jamaah ke saudara-saudara kita yang ada di sekitar Semeru sana ya, bersama majelis taklim yang lain yang dikoordinir oleh One Kolbu.
ya. Karena One Kolbu ini di bawahnya itu banyak majelis taklim di Surabaya, ya, termasuk di dalamnya ada yaitu Yayasan Nurus Sunnah. Nah, bagi para jamaah yang ingin mendonasikan, silakan. Inilah kesempatan untuk membantu. Apa kata Nabi dalam riwayat Muslim? Allah akan membantu seorang mukmin jika dia mau membantu saudaranya sendiri. Allah akan bantu kita kalau kita punya kepedulian kepada saudara kita. Kita memang nggak bisa ke sana. Memang kita, tapi harta kita sampai ke sana itu adalah sedekah yang akan menjadi ladang amal kita kelak di hari kiamat. Silakan, boleh langsung ya ke tempat kami ya, atau melalui dikoordinir oleh Masjid Pondok Mutiara. Insya Allah Masjid Pondok Mutiara juga menyelenggarakan itu, atau juga melalui kami juga bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi penyesalan saat apa tadi? Sakaratul maut. Yang kedua, penyesalan saat di neraka. Dalilnya 5. Menyesal saat di neraka. Di neraka baru menyesal. Terlambat, nasi sudah jadi bubur. Ya, mana saja ayatnya? Silakan ditulis saja karena waktunya ya mendekati maghrib. Ditulis saja, nanti dibaca sendiri, direnungkan bersama. Yang pertama, surat nomor 32 As-Sajdah ayatnya 12. Surat 32 ayat 12, nanti dibaca sendiri ya. Ini. Yang kedua, surat Fatir. Lah yang menarik ini surat Fatir ini ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha, yaitu mereka penduduk neraka berteriak, "Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini." Mereka minta dikeluarkan. Lalu ditegur oleh Allah. Ketika mereka berjanji, aku akan beramal soleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Apa kata Allah kepada penduduk neraka? Bukankah aku telah memanjangkan umur kalian? Untuk apa umur itu? Berarti umur itu bukan jatah tanpa pertanggungan jawab. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Ayo, mumpung dikasih hidup oleh Allah, manfaatkan umur kita untuk beramal soleh. Sudah waktunya, bukan untuk bermain-main. Allah menciptakan kita untuk ibadah, bukan untuk main-main. Bukan. Kita lanjutkan, itu surat Fatir ayat 37. Nomor 3, surat Az-Zumar, surat 39, ayatnya 15. Nanti dibaca sendiri ya, Az-Zumar 15. Yang nomor 4, surat nomor 40, Ghafir. Surat Al-Mu'min atau Ghafir, ayatnya 44. Surat 40 ayat 44. Dan yang terakhir, surat Asy-Syura. Ayatnya surat 42 ayat 44. Sama ayatnya seperti tadi yang Al-Mu'min tadi. Sama ayat 44 tapi ini Asy-Syura ayat 4, surat 42. Materi ini Bapak Ibu akan kami share di Majelis Taklim Nurul Ilmi yang lengkap dengan dalil-dalilnya, yaitu nanti setelah kajian. Silakan diminta langsung, bisa di-share nanti di media sosial. Materi saya akan saya bagikan yang lengkap dengan dalilnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Dengan kesimpulan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua di jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah juga memberikan kita hidayah taufik, sehingga kita bisa nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan tauhid. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian kami akhiri saja karena memang waktunya berdekatan dengan maghrib. Mari kita sempatkan waktu yang singkat ini menjelang matahari terbenam untuk banyak berdoa. Karena doa di hari Jumat setelah asar hingga menjelang matahari terbenam adalah doa yang tidak tertolak, doa yang mustajabah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi nanti Jumat pekan depan. Semestinya Jumat keempat, tapi karena saya udzur, saya majukan Jumat ketiga, yaitu ensiklopedi larangan. Insya Allah. Bersama Majelis Taklim Mutiara Hikmah, Masjid Pondok Mutiara. Nah, jam yang sama, di tempat dan waktu yang sama.